Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rapista Maizin Saputra. Di sini kita akan membahas tentang hak asasi manusia dan rule of law. Yang akan kita bahas pada berikut ini. Pengertian hak asasi manusia. Menurut Kamus Besar Indonesia KBBI, pengertian HAM adalah hak yang dilindungi secara internasional, yaitu Deklarasi PBB Declaration of Human Rights, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat. Hak asasi di Indonesia tertulis dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Perkembangan hak asasi manusia. Awal perkembangan hak asasi manusia dimulai tatkala ditandatangani Magna Carta oleh Raja John Lackland. Kemudian juga pendatanganan Petition of Right pada tahun 1628 oleh Raja Charles. Dalam hubungan inilah, maka perkembangan hak asasi manusia itu sangat erat hubungannya dengan perkembangan demokrasi. Selanjutnya, perkembangan hak asasi manusia dipengaruhi oleh pemikiran filsuf Inggris John Locke yang berpendapat bahwa manusia tidaklah secara absolut menyerahkan hak-hak individunya kepada penguasa. Dan seterusnya, puncak perkembangan perjuangan hak-hak asasi manusia tersebut yaitu ketika human right itu untuk pertama kalinya dirumuskan secara resmi dalam Declaration of Independence Amerika Serikat pada tahun 1776. Dalam Deklarasi Amerika Serikat tertanggal 4 Juli 1776 tersebut dinyatakan bahwa seluruh umat manusia dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa beberapa hak yang tepat. Pengertian HAM menurut para ahli. Menurut Adnan Buyung Nasution, hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang diperoleh dan dibawanya sejak dari kelahiran atau kehadiran di dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan menurut Jack Donnelly, HAM adalah hak setiap orang karena ia adalah manusia. HAM yang dimaksud setara bagi setiap orang, tidak dapat dicabut dan bersifat universal. Selanjutnya, menurut Masud Ebedrin, HAM adalah hak-hak manusia yang sepenuhnya setara. Semua itu berasal dari martabat inheren manusia dan telah didefinisikan sebagai klaim-klaim manusia untuk diri mereka sendiri atau untuk orang-orang lain. Selanjutnya, menurut Sutandio Wikjo Subroto, hak asasi manusia adalah hak yang melekat kodrati secara pada setiap makhluk yang dilahirkan dengan sosok biologis manusia, yang memberikan jaminan moral dan menikmati kebebasan dari segala bentuk perlakuan yang menyebabkan manusia itu tidak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan oleh Allah. Terakhir, menurut Magnus Suseno, hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Penjabaran HAM dalam Undang-Undang 1945. Pembukaan dan pasal-pasal Undang-Undang 1945 telah lebih dahulu merumuskan hak-hak asasi manusia daripada Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia atau PBB. Fakta sejarah menunjukkan bahwa pembukaan Undang-Undang 1945 beserta pasal-pasalnya disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Sedangkan Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia atau PBB pada tahun 1948. Melalui pembukaan Undang-Undang 1945 dinyatakan dalam alinea 1 bahwa negara Indonesia sebagai persekutuan hidup bersama bertujuan untuk melindungi warganya, terutama dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak asasinya. Dalam sejarah perjalanan kenegaraan Indonesia, pelaksanaan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia di Indonesia mengalami kemajuan. Antara lain, sejak kekuasaan rezim Soeharto telah dibentuk Komnas HAM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
Contoh pelanggaran HAM di Indonesia. Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini, 4 orang mahasiswa tewas. Yang kedua, kerusuhan Tanjung Priok pada tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini, 24 orang tewas, 36 orang luka berat, 19 orang luka ringan. Keputusan majelis hakim terhadap kasus ini menetapkan 14 orang tersangka yang dinyatakan bebas. Definisi rule of law. Rule of law adalah kekuasaan publik yang diatur secara legal. Berdasarkan pengertian tersebut, maka setiap negara yang legal senantiasa menegakkan rule of law. Unsur fundamental rule of law. Supremasi aturan-aturan hukum, tidak adanya sewenang-wenang, kedudukan yang sama di muka hukum, terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh undang-undang. Prinsip-prinsip rule of law terdapat pada pasal 1 ayat 3, pasal 24 ayat 1, pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 dan 2. Adapun kesimpulan pada pembahasan materi tersebut yaitu: yang pertama, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai anugerah dari Tuhan yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu. 2. Rule of law adalah gerakan masyarakat yang menghendaki bahwa kekuasaan raja maupun penyelenggara negara harus dibatasi dan diatur melalui suatu peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan dalam hubungannya dengan segala peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja ataupun kelalaian. Mungkin hanya ini saya yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.